begini dulu aja. Lanjutkan bagian yang tengah, pemasangan side stay. Untuk pemasangan side stay-nya kita bisa memilih karena di sini ada banyak pilihan. Ada yang mengikuti dua lubang bagian ini dan masangnya seperti ini. Ada juga yang mengikuti bagian luar agar lebih ke dalam. Itu semua tergantung persepsi kalian saja. Pilihan kalian bebas. Kalau saya pribadi, karena tidak ingin terlalu ke dalam, karena saya menggunakan body sedan, saya juga pasti harus mengikuti ukuran dari bodi saya. Maka saya akan menggunakan lubang dalam yang ini untuk bertemu dua lubang yang ini. Sekarang mari kita pasang menggunakan baut yang ada. Tidak perlu dikontersang karena ini sudah sedikit naik. Untuk yang mau dikontersang juga tidak masalah, agar lebih yakin. Dimasukkan saja dan kita akan masangkan mur bagian sini. Kita kencangkan. Dan kita lakukan hal yang sama di side stay sebelahnya. Seperti ini. Kita tinggal masukkan baut saja di attachment point mana yang ingin kalian gunakan. Kalau saya tetap ingin yang cocok, jadi saya ukur dulu di sini dan ternyata semua masih bisa dimasukkan. Saya tidak ingin terlalu ke depan agar distribusi beratnya nanti juga lebih cepat, tapi tidak terlalu ke belakang juga. Maka kemudian saya akan menggunakan lubang yang ini. Tidak harus menggunakan baut countersunk. Saya di sini yang menggunakan baut biasa dengan panjang 20 mm. Saya masukkan di sini dan akan saya kencangkan dengan mur.
seperti ini. Jadi nanti tinggal kita tambahkan damper dan kita kunci menggunakan lock nut atau ball cap atau bisa juga rubber tube, terserah kalian. Dan sekarang kita beralih ke bagian belakang menggunakan plate H ini. Saya yang melihat biasanya orang-orang tuh biasanya akan menggunakan lubang paling luar sini untuk dipasangkan ke sini. Kalau saya ingin memajukan satu lubang agar memepetkan jarak roller dengan ban untuk menambah kecepatan cornering. Dan karena di lubang ini juga sebelahnya ini tidak tembus, ada dua pilihan, antara kalian ingin menembusnya dulu sehingga bisa ditembus dengan baut, atau hanya menggunakan baut yang pendek saja yang penting terkunci. Kalau saya pribadi tidak ingin mengikis atau apapun mengubah sasis, saya ingin membiarkan seperti ini, jadi saya akan menggunakan baut yang lebih pendek agar dapat masuk dan mengencangkan part yang saya gunakan. Bisa juga kita gunakan part seperti ini yang biasanya kalau kita beli part entah itu body polikarbonat atau misalkan perintilan-perintilan itu bisa dapat juga seperti ini, atau kalau kita beli FRP juga sangat mungkin untuk dapat yang seperti ini, lebih enak malah. Sekaligus bisa menjadikan pilihan juga untuk menggunakan washer atau tidak. Kalau jujur saja saya tidak terlalu sering menggunakan washer ini, karena jika menggunakan washer saya sering menimbulkan cacat di sini jika ingin dilepas atau sejenisnya gitu. Jadi saya cukup menggunakan baut saja. Dan akan kita pasang di lubang sini. Dah, jika ngerasa terlalu keras saat mengencangkan, itu ada dua kemungkinan, antara ternyata lubang dalam itu sudah mencapai ujung yang buntu itu, atau memang pengencangan di baut kalian sudah mulai aus. Pilihannya antara mengganti bautnya sekalian dengan yang sedikit lebih pendek agar lebih enak, atau sekalian saja melubanginya di bagian sasis ini, maksudnya dilubangi biar tembus. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah pemasangan poin yang ini dan selesai, kita tinggal cari poin yang bisa dipasang seperti ini dan ini untuk mengencangkan juga, biar ntar nggak ada headline misalkan nantinya ada semacam
guncangan, jadi nggak gampang lepas. Seperti ini. Kita akan hal yang sama sebelahnya. Empat poin sudah terpasang di poin 1, 2, 3, 4. Sekarang kita lakukan pemasangan bagian bawah. Saya menggunakan underguard yang ini saja. Ini plate ori, saya beli yang isi 2, tapi yang satu sudah saya gunakan duluan. Terus ini juga plate ori dari brake plate ya, brake sponge. Kita pasang di poin yang sini. Kita pasang yang ini di bawahnya, sini nanti. Pertama kita pasang dulu yang bagian 2 sini. Kalau sudah, kita pasang yang bagian sini. Sudah di countersunk. Saya tidak menggunakan yang baut rata, tapi saya menggunakan baut yang headnya kecil agar masuk juga. Tujuannya sama. Seperti ini. Di sini nanti tinggal kita pasangkan roller setnya. Saya menggunakan cap screw, tapi saya kunci L nya hilang, jadi ya nanti saya kenyangkan pakai obeng. Saya menggunakan roller 13 yang roller bearing gini. Sekarang mari kita pasang. Oke, tadi saya sempat masang dulu untuk roller belakang. Saya gunakan 13 mm. Jadi seperti ini tampilannya. Tinggal kita pasang pelengkapnya saja. Seperti ini nanti bisa ditambahin damper atau apapun pilihan kalian, terserah. Kalian bisa banyak attachment pointnya di sini. Depan pun nanti juga masih bisa banyak tempat. Antara kalian pilih di sini atau kalian pasangin saya slim mass damper, dan juga terutama damper tengah ini.
saya akan mencoba untuk memasangkan damper. Saya menggunakan damper galon yang besar dengan pergerakan yang dikit sekali, pergerakan minim, agar lebih cepat meredam guncangannya juga. Untuk bagian belakang kalian bisa milih pemasangan di ujung belakang atau kalian tambahkan di area sekitar sini, itu bebas pilihan kalian. Kalau saya untuk sementara saya biarkan seperti ini dulu karena saya menyesuaikan track jika saya ingin melarikannya nanti. Jadi ya cukup sekian. Perakitan atau upgrade dari Panda Racer. Nanti aja susah banget anjay. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow juga IG gue Valdiakarende, dan see you di video selanjutnya. Oke, jadi ada tambahan sedikit guys. Tadi akhirnya gue bisa masangin damper di belakang dengan poin di roller stem paling belakang di sasisnya kanan kiri. Sebenarnya bisa juga pasang di sini, cuman gue mas bongkarnya bawah karena tembus dari bawah dan ntar tingginya bakal overload takutnya ya. Terus ini juga lock nut gue balik di damper yang tengah. Ternyata kalau gini bisa lebih kuat dan bisa lebih ada pergerakannya, walaupun bedanya cuma setengah sampai 1 mili doang. Sini juga akhirnya gue kasih stabilizer berupa ball cap kanan kiri, dan ini ternyata gue baru tahu, barunya dari kalau ternyata bisa dimundurin. Jadi tadi tanpa pikir panjang gue coba dulu membuat mundurin. Yang tadi attachment pointnya di sini, yang tadi attachment pointnya ada di sini, sekarang diundur ke sini, lebih mundur jadi lebih mepet sama ban. Diharapkan bisa lebih lancar di tikungan, lebih lincahnya. Ngestabilin insya Allah bakal lebih enak karena di belakang juga tapaknya lebar powernya. Tinggal kita coba aja nantinya ini. Di sini juga counter sangnya, saya lupa di counter sang. Selebihnya oke. Dan pemasangannya juga ini gue ganti kuncinya dari kunci aslinya MA, gue pakein kuncinya FMA karena dia cuman satu sisi doang yang timbul, jadi lebih enak buat masangnya. Gitu aja update-nya. Selebihnya sama, tinggal kita tunggu run-nya aja. Oke, sampai jumpa di Boxstart. See you.